Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah bareng sebuah konsep keren dari Kementerian Pendidikan kita, yaitu pembelajaran mendalam. Kita akan lihat apa sih rahasianya biar belajar itu jadi efektif, nempel di kepala, dan gak gampang dilupain. Pernah nggak sih kita mikir, kenapa ya ada pelajaran yang langsung lupa begitu ujian selesai, tapi ada juga pengetahuan yang nempel terus seumur hidup? Nah, konsep pembelajaran mendalam ini bisa dibilang adalah jawaban yang kuat banget untuk tantangan itu. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita mulai dari definisinya, terus kita selami 3 prinsip utamanya, dan terakhir, kita lihat filosofinya di baliknya, yang ternyata dalam banget. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Gampangnya gini, ini tuh sebuah kerangka kerja, sebuah pendekatan, supaya proses belajar itu benar-benar efektif. Jadi bukan cuma sekedar transfer informasi dari guru ke murid doang. Dan seluruh pendekatan ini ternyata kuncinya ada di 3 prinsip utama. 3 pilar yang saling nyambung, saling ngedukung, dan jadi fondasi dari semuanya. Dan inilah ketiga pilar itu, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kelihatannya sederhana ya, tapi di balik tiap kata ada makna yang dalam. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, berkesadaran. Nah, ini intinya adalah tentang gimana caranya menciptakan pembelajar yang aktif, yang sadar sama proses belajarnya sendiri. Maksudnya gimana? Tujuannya itu mengubah siswa dari yang tadinya cuma menerima informasi secara pasif, jadi orang yang benar-benar megang kendali atas pendidikannya. Mereka jadi aktif bertanya, kenapa ya materi ini penting buat saya? Atau, gimana cara paling enak buat saya ngertiin ini? Nah, inilah bibit untuk jadi pembelajar seumur hidup. Terus, di kelas kelihatannya kayak apa sih? Coba bayangin suasana di mana siswa tuh nyaman dan fokus, mereka nggak takut buat ngomong, saya mikirnya begini karena... Dan gurunya bukannya langsung ngasih jawaban, tapi malah ngasih pilihan. Oke anak-anak, kalian mau belajar topik ini lewat proyek kelompok atau diskusi kelas? Nah, di momen-momen kayak gitulah kesadaran itu mulai tumbuh. Oke, dari kesadaran, sekarang kita lanjut ke pilar kedua yang dibangun di atasnya. Bermakna. Ini semua tentang gimana caranya nyambungin apa yang dipelajari di kelas sama dunia nyata di luar sana. Ini nih yang bikin pelajaran bener-bener nempel di kepala. Bedanya tuh gini, ngafalin rumus luas persegi panjang itu satu hal. Tapi, kalau kita pakai rumus itu buat ngerancang denah kebun sayur untuk warga di sekitar sekolah, nah itu baru bermakna. Tiba-tiba rumus itu jadi punya tujuan, punya konteks, dan jadi susah banget buat dilupain. Jadi dalam prakteknya, materi pelajaran itu harus relevan banget. Siswa diajak buat mecahin masalah nyata, misalnya masalah sampah di lingkungan mereka. Pelajarannya juga dikaitkan sama pengalaman mereka sendiri, dan bahkan orang tua dan komunitas di sekitar bisa jadi sumber belajar yang luar biasa. Dan sekarang, pilar ketiga yang seringkali jadi kunci pembuka semuanya, yaitu fokus pada sisi emosional pendidikan, menggembirakan. Jangan salah sangka dulu ya, menggembirakan di sini bukan berarti kelasnya jadi tempat main-main tanpa arah. Justru ini lebih dalam. Ini tentang gimana kita mengubah emosi positif jadi bahan bakar buat belajar. Karena otak kita itu terbukti loh, bekerja paling optimal saat kita merasa penasaran, tertantang tapi nggak stres, dan nyambung secara emosional. Jadi, gembira di sini adalah energi untuk menemukan hal baru. Contohnya gimana? Bisa lewat eksperimen sains yang hasilnya bikin kaget, atau debat seru soal tokoh sejarah. Tantangannya tuh pas, nggak gampang-gampang amat, tapi juga nggak susah-susah banget sampai bikin putus asa. Tujuannya itu buat mancing momen aha, momen di mana mata siswa tuh berbinar karena akhirnya ngerti, dan mereka jadi semangat buat bilang, Bu, Pak, saya punya ide lain nih. Oke, kita udah punya 3 prinsip yang luar biasa keren, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pertanyaannya sekarang, apa ya fondasi yang kita butuhin supaya 3 hal ini bisa benar-benar hidup dan berjalan bara? Dan ternyata jawabannya itu ada di sini, di rumah kita sendiri. Ketiga prinsip modern ini punya akar yang kuat banget pada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau percaya kalau tujuan pendidikan itu bukan sekedar ngusi otak dengan fakta, tapi menumbuhkan manusia yang utuh, yang seimbang lahir dan batinnya. Dan landasan ini dibangun di atas 4 pilar yang disebut olah, yang bisa kita anggap sebagai mesin penggerak dari 3 prinsip tadi. Ada olah pikir, buat ngasah logika dan cara berpikir kritis. Ada olah hati, buat menumbuhkan empati dan nurani.
Ada olah rasa untuk memperhalus kepekaan kita sama keindahan dan seni. Dan tentunya olahraga buat menjaga kesehatan fisik. Keempatnya ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Ini nih yang membawa kita ke intinya. Pendidikan itu bukan soal ngejar ranking atau nilai rapor. Tujuannya adalah membentuk manusia yang seutuhnya. Manusia yang akalnya cerdas, tapi hatinya juga peka. Yang bisa menghargai karya seni, sekaligus badannya bugar. Inilah harmoni yang sesungguhnya. Jadi, poin krusialnya adalah ini bukan daftar belanjaan yang bisa dicantang satu-satu. Olah pikir dan olah hati itu saling menguatkan. Kecerdasan tanpa nurani kan bisa bahaya. Begitu juga olah rasa dan olahraga. Kepekaan artistik dan kesehatan fisik itu jadi fondasi buat jiwa yang kreatif dan kuat. Semuanya bekerja sama. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Pendidikan yang hebat itu tidak memisahkan antara badan dan jiwa. Semuanya harus tumbuh harmonis untuk menciptakan manusia yang seutuhnya. Jadi, inilah rangkumannya. Kalau kita gabungkan kesadaran dalam proses belajar, lalu kita buat proses itu jadi bermakna untuk kehidupan, dan kita bungkus dengan cara yang menggembirakan, nah hasilnya adalah pembelajaran yang benar-benar mendalam dan awet. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda semua buat merenung sejenak. Nggak peduli peran kita apa, guru, orang tua, atau bahkan pembelajar untuk diri sendiri, dari ketiga prinsip ini, berkesadaran, bermakna, atau menggembirakan. Kira-kira prinsip mana ya yang bisa kita coba hidupkan dalam aktivitas kita mulai besok